Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 319, kamu yang mencurinya. Orang yang berbicara adalah Bos Tian. Dia juga suka mengoleksi barang antik, meskipun dia bukan tokoh besar, tetapi dia adalah seorang bos kecil. Nyonya besar mengerutkan keningnya, seharusnya bukan, bilah bambu dan kayu ini terlihat sudah tua dalam hal penulisan dan pembuatan bambunya, ini tidak terlihat seperti barang palsu. Bos Tian mengerutkan keningnya, bukan barang palsu. Kalau begitu itu adalah barang dagangan black market. Setahuku, bilah bambu dan kayu milik Hua Tuo ini selalu berada di tangan bos besar barang antik, Morgan Wu, kakek Wu. Orang yang seperti apa, Nyonya besar seharusnya juga mengetahuinya. Nyonya besar mengangguk. Dia sangat menyukai barang antik, tentu saja dia pernah mendengar nama Morgan Wu, tetapi kedudukannya terlalu tinggi, sehingga dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Tidak disangka, bilah bambu dan kayu milik Hua Tuo yang terkenal, ternyata ada di tangan Morgan Wu. Nyonya besar tiba-tiba mengubah raut wajahnya, dia menepuk meja dan berkata dengan dingin. Bilah bambu dan kayu ini, dari mana kalian mendapatkannya? Thomas Kin berkata, ucapannya benar, Morgan Wu yang memberikan bilah bambu dan kayu ini kepadaku. Bos Tian tiba-tiba mencibir, diberikan kepadamu. Kamu jangan membual. Bilah bambu dan kayu milik Hua Tuo ini didapatkan oleh kakek Wu pada 5 tahun yang lalu. Dia seperti telah mendapatkan harta karun. Ini adalah barang kesayangannya. Sebelumnya ada banyak orang yang ingin membayar mahal untuk barang ini, tetapi dia sama sekali tidak tertarik. Kamu yang merupakan seorang pemuda biasa, Direktur Wu dapat memberikannya kepadamu. Jangan bermimpi. Beberapa teman di sekitar Bos Tian juga ikut tertawa. Nyonya besar biasanya sangat menyukai barang antik, jadi dia berteman dengan beberapa orang yang memiliki kesukaan yang sama dengannya. Orang yang berada dalam lingkaran barang antik, siapa yang tidak kenal dengan Morgan Wu? Mereka yang bersahabat dengan kakek Wu tahu bahwa barang yang paling berharga yang dimiliki oleh kakek Wu adalah bilah bambu dan kayu Hua Tuo-nya. Bagaimana bisa harta karun itu dengan mudah diberikan kepada orang lain? Terlebih lagi, Thomas Kin hanyalah seorang pemuda, yang tidak memiliki kekuatan maupun kekuasaan, dia hanya terlihat seperti pacar Melissa Zhu. Jangankan pacar dari Melissa Zhu, bahkan seluruh keluarga dari keluarga Zhu saja, masih tidak ada alasan yang dapat membuat kakek Wu memberikan hadiah semahal itu kepadanya. Wajah Nyonya besar semakin jelek, dia berdiri sambil memegang tongkat dan berkata dengan marah. Thomas Kin, kamu jelas-jelas ingin membuatku berada dalam masalah. Kamu mencuri barang dari seseorang, tetapi malah memberikannya kepadaku. Bagaimana pandangan orang lain terhadapku? Sekarang, aku memerintahkanmu untuk segera kembalikan barang ini. Aku tidak menginginkan barang yang kamu curi. Lydia Wang juga tidak menyangka bahwa Thomas Kin malah membuat trik lain. Ibu, jangan marah. Ini semua salahku karena membiarkan dia melakukan hal yang begitu penting. Aku akan memarahinya. Lydia Wang menoleh dan wajahnya tiba-tiba penuh dengan amarah. Thomas Kin, ada apa denganmu? Bukankah kamu memiliki uang, kenapa kamu mencuri barang dari orang lain? Sebelum orang itu tahu, cepat kembalikan barangnya. Thomas Kin berkata, aku sudah mengatakannya, dia yang memberikannya kepadaku, bukan aku yang mencurinya. Kamu masih saja berdalih. Lydia Wang sangat ingin menamparnya. Melissa benar-benar buta, kenapa dia bisa jatuh cinta pada pria seperti ini? Dia dengan cepat berjalan ke samping Bos Tian dan berkata, Bos Tian, apakah Anda memiliki alamat kakek Wu?
Aku akan diam-diam mengirim barang ini kembali. Bostian mendengus dengan dingin. Lelucon macam apa ini? Kamu kira kamu bisa sembarangan datang dan pergi ke rumah kakek Wu? Kalian telah mencuri barang kesayangan kakek Wu, dia pasti telah menyadarinya. Nyonya besar kembali duduk, raut wajahnya sangat jelek. Betul, ucapan Bostian benar, barang sepenting ini telah hilang, mustahil dia tidak menyadarinya. Bostian, tolong berikan nomor telepon Direktur Wu kepadaku, aku ingin menelepon dan meminta maaf kepadanya untuk mendapatkan pengampunan darinya. Dr. Stranger Thomaskin, bab 320 cepat berlutut. Thomaskin berdiri di samping sambil tersenyum dingin. Orang-orang ini benar-benar sangat konyol, orang lain meremehkannya, tetapi dia masih tetap berusaha. Thomaskin telah memberikan wajah kepadanya, tetapi dia malah tidak menginginkannya. Ketika Nyonya besar mendapatkan nomor teleponnya, dia memutar nomornya dengan gemetar. Jelas-jelas orang yang dia telepon tidak bisa melihatnya, tetapi dia tetap berdiri dengan hormat. Halo, apakah ini Direktur Wu? Aku adalah Shilao yang dari keluarga Zhu, tidak tahu apakah Anda mengenalku atau tidak. Jadi seperti ini. Cucu perempuanku memiliki seorang pacar yang telah mencuri barang Anda. Aku ingin meminta maaf kepada Anda. Ini semua salahku karena aku tidak bisa mendisiplinkannya dengan benar. Morgan Wu tercengang pada saat mendengar ucapannya. Mencuri barangku. Barang apa? Nyonya besar menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan penuh keberanian. Barang yang dia curi adalah barang kesayangan Anda, yaitu bilah bambu dan kayu milik Hua Tuo. Apa? Morgan Wu kaget. Bilah bambu dan kayu milik Hua Tuo ini, bukankah dia baru saja menyerahkannya kepada Dr. Qin, secepat ini sudah dicuri? Keluarga Su, kan? Aku sebentar lagi akan tiba. Setelah berbicara, Morgan Wu langsung memutuskan panggilannya. Wajah Nyonya besar tambah memucat. Sama seperti yang dikatakan oleh Bostian. Bilah bambu dan kayu milik Hua Tuo ini adalah barang kesayangan kakek Wu. Dia tentu saja menganggapnya dengan sangat penting. Ketika mendengar bahwa barang ini telah dicuri, suaranya bahkan terdengar sangat terkejut. Gawat, sungguh gawat, kali ini dia telah menyinggung perasaan seseorang. Nyonya besar mengetuk tongkatnya dengan marah. Kalian benar-benar ingin membuatku kesal sampai mati. Sebuah pesta ulang tahun yang baik-baik malah menjadi seperti ini. Dia telah mengundang begitu banyak orang, jelas-jelas untuk memperluas jaringannya, tetapi pada akhirnya malah menyinggung tokoh yang besar, benar-benar sangat memalukan. Nyonya besar mengambil tongkat dan menunjuk ke keluarga Melissa Zhu. Kalian, cepat berlutut. Lydia Wang dan Robin Zhu tidak ragu-ragu, Nyonya besar telah berbicara seperti ini, meskipun mereka tidak mau, mereka harus berlutut. Melissa Zhu ragu-ragu sejenak, dia baru saja hendak berlutut ketika Thomaskin tiba-tiba menahan tangannya. Kamu tidak salah, untuk apa berlutut? Nyonya besar mengertakkan giginya, dia memang tidak salah, kamu yang salah. Kamu yang seharusnya berlutut. Thomaskin mencibir, aku lebih tidak salah lagi, aku memberimu hadiah, apakah aku salah? Sudut mulut Nyonya besar yang marah bergerak-gerak beberapa kali, kamu tidak salah. Kamu mencuri barang dari seseorang dan membuat keluarga Zhu kami berada dalam masalah, kamu masih dengan tidak tahu malunya berkata bahwa kamu tidak salah. Orang seperti kamu ingin berpacaran dengan Melissa. Sebaiknya kamu jangan bermimpi. Lydia Wang memelototinya, hei, Thomaskin. Cepat berlutut, jangan mempersulit keluarga kami. Melihat wajah orang-orang ini, Thomaskin mencibir. Kalian saja yang berlutut, aku tidak memiliki kebiasaan untuk berlutut. Melissa Zhu menggigit bibirnya dan berkata dengan kepala tertunduk. Aku percaya pada Kak Thomas. Melissa Zhu. Nyonya besar dan Lydia Wang sangat marah, gadis ini benar-benar ingin memberontak. Thomaskin berkata, kalian tidak perlu cemas,
kalian akan mengetahui jawabannya setelah Morgan Wu datang. Nyonya besar mendengus dengan dingin, sepertinya kamu tidak akan menangis jika tidak melihat peti mati. Begitu dia selesai bicara, sebuah mobil berhenti di depan pintu. Nyonya besar melihatnya. Dia segera bangkit dan berjalan keluar dengan cepat menggunakan tongkatnya. Semua orang yang berasal dari keluarga Zhu segera membantunya berjalan, bahkan tamu yang lain juga ikut keluar untuk menyambutnya. Bagaimanapun, orang yang datang adalah tokoh yang sangat besar, mereka tidak berani mengabaikannya. Hanya Lydia Wang dan Robin Zhu yang berlutut di tanah, Thomas Qin dan Melissa Zhu berdiri di samping mereka. Melissa Zhu bertanya, Kak Thomas, haruskah kita keluar? Thomas Qin berkata, tidak perlu, kita tunggu saja. Bersambung.